Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ibu Ari Yulistiana. Anak-anakku semua, siapa di antara kalian yang senang membaca? Pada abad ke-21 ini, kemampuan literasi dasar yaitu literasi baca tulis adalah salah satu keterampilan yang perlu dikuasai. Untuk itu, kalian harus banyak-banyak membaca dari berbagai sumber, dari majalah, dari surat kabar, dari internet, dari berbagai buku, maupun dari berbagai sumber lainnya. Pada bacaan yang kita jumpai di sekitar kita, memuat berbagai macam teks atau jenis bacaan. Salah satunya adalah teks eksposisi. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, seperti apa sih teks eksposisi itu? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Teks eksposisi adalah karangan yang isinya informasi atau pengetahuan yang disajikan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Teks eksposisi menyajikan gagasan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan yang logis atau masuk akal. Sedangkan dari segi strukturnya, teks eksposisi terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah tesis atau diartikan dengan pernyataan pendapat. Bagian ini berisi pernyataan pendapat penulis, disebut juga dengan bagian pembuka. Jadi yang ada di awal teks eksposisi. Kemudian berikutnya adalah argumentasi. Bagian ini memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Jadi panjang pendek dari sebuah teks eksposisi biasanya ada pada bagian argumentasi ini. Semakin banyak argumentasi yang disampaikan, maka semakin panjang teks eksposisi tersebut. Dan yang ketiga adalah bagian penegasan ulang. Seperti judulnya, bagian ini berisi penegasan ulang pendapat penulis yang tadi telah disampaikan di awal teks. Nah, di sini ada contoh teks eksposisi. Sudah terbagi ke dalam 3 bagian seperti strukturnya. Yang pertama, ini kita bisa melihat tesisnya. Paragraf ini membicarakan tentang permasalahan ekonomi pada kehidupan sehari-hari. Kalian bisa membaca paragraf awal tersebut. Kemudian berikutnya pada bagian kedua dimunculkan argumentasi. Disampaikan alasan-alasan apa yang mendasari topik yang sedang dibahas tersebut. Dalam hal ini adalah permasalahan ekonomi. Apa argumen-argumen yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Di sini kita bisa melihat bahwa penulis mengulang kembali pendapat yang sudah disampaikan di awal agar memperkuat teks eksposisi yang disampaikan. Contoh teks eksposisi juga terdapat pada pidato, surat pembaca di surat kabar, kemudian artikel di koran dan majalah, dan juga pada teks editorial. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari teks eksposisi yang bisa kita temukan di sekitar kita. Dalam sebuah teks eksposisi terdapat juga kaidah kebahasaannya. Nah, berikut ini adalah sebagian dari kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi mengandung nomina atau kata benda. Contohnya adalah pabrik, kaki, rumah, dan sebagainya. Yang kedua adalah pronomina atau kata ganti. Contohnya, aku, kamu, dia, mereka. Aku, kamu, dan dia masuk ke dalam kata ganti tunggal. Sedangkan mereka adalah kata ganti jamak. Yang ketiga, teks eksposisi mengandung konjungsi atau kata hubung. Contohnya kemudian, lalu, berikutnya, dan
Jadi fungsinya adalah menghubungkan antara dua klausa atau lebih. Dan yang keempat ada verba atau kata kerja. Suatu kata yang menunjukkan tentang pekerjaan, misalnya bergerak, melintas, beranjak, dan sebagainya. Anak-anakku semua, demikianlah materi kita hari ini tentang teks eksposisi. Pesan dari saya, banyak-banyaklah membaca, karena dengan membaca kita dapat meningkatkan wawasan serta memperluas cakrawala berpikir kita. Hal itu akan membuat kita semakin siap untuk menghadapi kehidupan di abad 21 ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.